Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 2181. Chapter 2181 Pengaruh Domain Dewa. Berlawanan dengan kepercayaan pemain biasa, lelang rumah pribadi Stone Forest City dimulai dengan sangat seru. Harga naik dengan cepat karena peserta mengajukan penawaran seperti mereka memperebutkan kubis. Mereka meneriakkan tawaran mereka dengan mata merah dan ekspresi galak seolah-olah mereka akan menggigit siapapun yang mengalahkan mereka. Ketegangan di persekutuan perdagangan cahaya lilin kota malam gelap sangat kuat. Apakah kamu bercanda? Ini hanya untuk sewa 1 bulan, namun seseorang menawar 50.000 kredit. Apakah orang-orang ini gila? Klerik wanita level 56 yang duduk di samping Tiantong berseru, heran. Harga aslinya, 30.000 kredit, sudah cukup tinggi menurutnya. Rumah pribadi Stone Forest City sangat berharga, tetapi hanya memudahkan pemain untuk mencapai jurang maut dan menuangkannya untuk memulihkan stamina pangkat-pangkat dan konsentrasi sedikit lebih cepat dari biasanya. Paling banyak, pemain dengan rumah pribadi hanya akan menghabiskan lebih banyak waktu untuk leveling di ruang bawah tanah regional daripada mereka yang tidak. Zero Wing harus berterima kasih kepada bintang-bintangnya bahwa para pemain bahkan bersedia menyewa rumah seharga 30.000 kredit, terutama karena tidak banyak pemain yang mampu membayar harganya untuk memulai. Namun, ratusan pemain mengajukan tawaran satu demi satu. Beberapa pemain tidak mendapatkan kesempatan untuk menyelesaikan penawaran mereka sebelum suara orang lain naik di atas suara mereka. Dalam sekejap, harga rumah pribadi pertama telah naik menjadi 50.000 kredit, dan itu hanya untuk sewa 1 bulan. Tidak, mereka hanya mengenali nilai rumah pribadi kota hutan batu, kata Tiantong sambil menggelengkan kepalanya. Pada kenyataannya, bisa naik level lebih cepat adalah keuntungan kedua bagi mereka. Saya mendengar bahwa mana di kota ini bahkan lebih padat daripada di Kolosseum Dewa. Bahkan setelah kunjungan singkat, pikiran pemain menjadi tajam, dan kecepatan reaksi mereka meningkat. Mampu berteleportasi kembali ke rumah pribadi mereka dari dalam jurang maut juga akan memungkinkan pemain menghabiskan lebih banyak waktu untuk berlatih di kota. Jika pemain menghabiskan cukup banyak waktu untuk berlatih di sana, mereka mungkin dapat meningkatkan standar tempur mereka jauh lebih cepat daripada berlatih di tempat lain. Petik 2. Meningkatkan standar tempur seseorang adalah dasar untuk tumbuh lebih kuat di domain God. Level dan peralatan hanyalah tindakan sementara. Bagi seorang ahli sejati, tidak ada yang lebih penting daripada meningkatkan standar tempur mereka. Ini juga mengapa Tiantong ingin menyewa rumah pribadinya sendiri di kota. Sementara Tiantong telah menjelaskan alasan di balik pengabaian penuh semangat para pemain ini kepada rekannya, penawaran untuk rumah pribadi pertama telah meningkat menjadi 65.000 kredit, yang membuat peserta biasa menghela nafas kecewa. 70.000, Tiantong berteriak. 80.000, seorang ranger level 68 segera mengalahkan Tiantong. 200.000, rumah pertama ini milikku, A level 69 berserker dengan berani menyatakan. Keributan mengguncang tempat begitu para peserta mendengar tawaran berserker ini. 200.000, itu cukup untuk menyewa rumah besar di kota. Petik 2. Berserker peringkat 26 kerajaan malam gelap ada di sini. Petik 2. Tidak, saya pernah mendengar bahwa Fei Yu telah mengalahkan 2 ahli puncak keluarga giok darah. Dia sekarang peringkat 23. Bahkan negara adidaya telah mencoba merekrutnya. Tampaknya Fei Yu akan mengklaim rumah pribadi pertama kota hutan batu. Para pemain yang hadir, terutama para pemain biasa, tidak bisa menahan diri untuk tidak mengagumi sosok mengesankan Fei Yu. Mereka tidak dapat memahami mengapa seorang ahli seperti dia bersedia menghabiskan 200.000 kredit untuk klaim selama sebulan atas rumah pribadi di Stone Forest City. Pria itu benar-benar gila. Namun, sebelum juru lelang bisa membanting kerikilnya sekali, suara lain naik melalui keributan. 400.000 kredit, tim petualang langit biru menginginkan rumah ini. Saya harap Anda semua bisa menyingkir karena rasa hormat. Seorang prajurit perisai level 70 tiba-tiba berteriak. Sebagai satu, kerumunan itu menoleh ke arah ksatria penjaga level 70 ini, mulut mereka ternganga karena terkejut. Apa? Keajaiban kosong juga ada di sini. Petik 2. Blue Sky adalah tim petualang peringkat 5 di Kekaisaran Malam Gelap, dan MT Miracle, komandan tim, adalah salah satu dari 10 ksatria penjaga kekaisaran.
Dikabarkan bahwa kekuatannya bahkan bisa menyaingi ahli puncak negara adidaya. Pria itu adalah sebagian besar alasan mengapa Langit Biru mendapatkan posisinya saat ini. Salah satu tetua Starling bahkan pernah mencoba merekrut MT Miracle karena kehebatannya yang mengesankan dan pencapaiannya yang luar biasa. Dia tidak diragukan lagi adalah Feng Hao Douluo di Kerajaan Malam Gelap. Ini adalah lelang, keajaiban kosong. Bicaralah dengan uang Anda. Seorang assassin level 70 yang kuat tiba-tiba berdiri dari kursinya. Tim petualang Wind of kami tidak punya waktu untuk omong kosongmu. 500.000. 550.000. 600.000. 650.000. Blue Sky dan Wind of bertarung, mengalahkan satu sama lain untuk sementara waktu. Kerumunan yang menonton terdiam saat mereka menyaksikan. Apakah mereka benar-benar perlu berbuat sejauh ini? Bukankah itu hanya rumah pribadi? Petik 2. Betul sekali, dan ini baru yang pertama. Bukankah masih banyak yang tersedia? Tidak bisakah kedua tim petualang ini membiarkan orang lain memiliki kesempatan juga? Tidak ada yang mengerti mengapa dua tim petualang teratas Kerajaan Malam Kegelapan begitu putus asa untuk menyewa salah satu rumah pribadi kota hutan batu sehingga mereka terus mengalahkan tawaran satu sama lain. Lelang baru saja dimulai, dan Candlelight berjanji akan menghadirkan banyak rumah pribadi. Jika kedua tim petualang bersedia mengesampingkan perbedaan mereka, mereka dapat menyewa rumah pribadi dengan harga yang jauh lebih rendah. Bagaimana ini bisa terjadi? Ekspresi Tian Tong menjadi gelap saat dia menyaksikan adegan itu dimainkan. Dia telah menjual salah satu hartanya yang berharga untuk meningkatkan peluangnya memenangkan tawaran. Sebelum dia tiba di tempat tersebut, dia telah mengumpulkan 300.000 kredit. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan kesulitan memenangkan rumah pribadi dengan begitu banyak uang. Dia bahkan berharap untuk menyewa rumah pribadi sampai dia mencapai level 100 dengan dana ini, tapi sekarang, dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Pada akhirnya, keajaiban kosong Langit Biru telah memenangkan rumah pribadi pertama dengan 860.000 kredit, mengejutkan setiap pemain di tempat tersebut. Namun, sama seperti semua orang percaya bahwa harga astronomi hanyalah hasil dari serangan kepala Blue Sky dan Wind of dan bahwa pelelangan akan berlanjut dengan kecepatan yang jauh lebih masuk akal. 500.000. 550.000. Saat lelang rumah pribadi kedua dimulai, seseorang mengajukan penawaran untuk 500.000 kredit. Rumah pribadi kedua akhirnya terjual dengan total 930.000 kredit. Rumah pribadi ketiga dan keempat dijual masing-masing seharga 880.000 dan 890.000 kredit. Terlebih lagi, setiap pemenang adalah komandan tim petualang. Tak satu pun dari peserta biasa yang memiliki kesempatan. Ketika juru lelang mengumumkan rumah pribadi ke-11, berbagai eselon atas guild di ruang VIP mereka mulai bergerak. 1 juta. 1.200.000. Setelah berbagai guild masuk, harga penutupan terendah meroket menjadi 1.500.000 kredit. Ini gila, orang-orang ini pasti aktor bayaran. Rekan klerik Tian Tong berseru. Mereka harus. Tian Tong tidak bisa memaksa dirinya untuk setuju dengan temannya, dan begitu pula pemain ahli lainnya di tempat tersebut. Semua pemenang lelang adalah individu terhormat di Kerajaan Malam Gelap. Terlepas dari reputasi Zero Wing, ia tidak mampu menyewa begitu banyak VIP untuk memperebutkan rumah-rumah pribadi ini dengan putus asa. Saat eselon atas guild terus bersaing, banyak pemain menyadari mengapa Blue Sky dan Wind of bertempur begitu sengit untuk mendapatkan rumah pribadi pertama. Jelas, berbagai persekutuan telah memutuskan untuk menyerahkan 10 rumah pribadi pertama, yang lebih dari cukup untuk tim petualang top kekaisaran. Jadi, pemain independen seperti kami tidak pernah memiliki kesempatan untuk mengklaim rumah pribadi Stone Forest City. Tian Tong tidak bisa menahan senyum pahitnya saat dia menyaksikan persekutuan kekaisaran menyewa rumah pribadi satu demi satu. Adegan serupa dimainkan di kerajaan dan kerajaan lain persekutuan perdagangan cahaya lilin. Untuk sementara waktu, keributan meletus di seluruh domain God. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 2182. Chapter 2182 Kekayaan yang Menakutkan. Ketika berita tentang pelelangan rumah pribadi Stone Forest City telah menyebar, pemain biasa domain God mulai bertanya-tanya apakah berbagai guild telah kehilangan akal sehat mereka. Beberapa guild dengan rela menghabiskan lebih dari 1 juta kredit untuk menyewa rumah pribadi selama 1 bulan. Dengan uang segitu, mereka bisa menginap di hotel bintang 7 selama sebulan dan masih punya banyak sisa. Namun, persekutuan ini telah menghabiskan begitu banyak uang untuk menyewa rumah pribadi biasa.
Sampah. Rumah-rumah pribadi itu hanya nyaman untuk bepergian. Apakah mereka benar-benar harus bertindak sejauh ini? Petik 2. Pada hari saya memiliki kota seperti itu di domain Lord akan menjadi hari saya menjadi Taipan kaya. Sebuah aksi. Ini pasti akting. Petik 2. Untuk suatu waktu, semua orang di domain God membicarakan masalah ini. Banyak pemain bahkan menunda jadwal leveling mereka untuk menonton lelang. Ketika kekuatan lain dari game tersebut, mereka yang tidak berpartisipasi dalam pelelangan, mengetahui tentang situasinya, mereka menyadari betapa menakutkannya domain God itu. Dengan peluang yang tepat, seseorang dapat memperoleh jumlah uang yang benar-benar menakutkan melalui game ini. Sebelumnya, sebagian besar transaksi bernilai tinggi dilakukan dengan koin. Meskipun domain dewa cukup realistis, dan pemain dapat menukar koin dengan kredit, kebanyakan orang terjebak dengan gagasan bahwa ini hanya permainan. Namun, para pemain ini menyadari kesalahan mereka karena rumah pribadi Stone Forest City dijual dengan kredit. Domain God lebih seperti negara lain di dunia nyata daripada game. Saat rumah-rumah pribadi terjual, satu demi satu, keributan mengguncang Zero Wing hingga ke intinya. Guild Leader, kami telah menyewakan 1.667 unit. Harga penutupan terendah adalah 600.000 kredit, sedangkan yang tertinggi adalah 1.740.000 kredit. Kami secara resmi telah memperoleh lebih dari 2 miliar kredit. Senyum melankolis dengan energi dilaporkan. Dia berasumsi bahwa mereka akan beruntung mendapatkan penghasilan yang cukup untuk menawarkan gaji bulanan yang stabil kepada para pemain Candlelight's Lifestyle, tetapi mereka bahkan belum menjual sepertiga dari rumah yang telah mereka bangun, dan mereka sudah mendapatkan jauh lebih banyak daripada yang mereka miliki. Telah diharapkan. Mereka bahkan mampu mengganti pemain lifestyle yang telah hilang, belum lagi mempertahankan pemain lifestyle persekutuan perdagangan saat ini. Selain itu, pendapatan Stone Forest City memulihkan kepercayaan yang dimiliki pemain mereka pada Zero Wing dan firma perdagangan Cahaya Lilin. Faktanya, pemain gaya hidup tingkat lanjut dari persekutuan besar lainnya mulai mendekati Candlelight, tertarik untuk bergabung dengan persekutuan. Meskipun Cahaya Lilin telah dianggap sebagai tempat suci bagi para pemain gaya hidup, berbagai persekutuan kerajaan Star Moon telah menawarkan upah yang kompetitif untuk mempertahankan pemain mereka. Ini adalah satu-satunya alasan para pemain gaya hidup tingkat lanjut kerajaan tidak membanjiri Cahaya Lilin. Namun, sekarang Candlelight menawarkan gaji bulanan kepada pemain gaya hidup tingkat lanjut dalam bentuk kredit, para pemain ini tidak dapat mengabaikan persekutuan perdagangan. Orang biasa bahkan tidak bisa bermimpi mendapatkan 20.000 kredit per bulan. Selama pemain gaya hidup tingkat lanjut bergabung dengan firma perdagangan Cahaya Lilin, mereka tidak perlu bekerja keras dalam pekerjaan yang mereka benci di dunia nyata. Selain itu, mereka bisa mendapatkan 100.000 kredit setiap bulan jika menjadi pemain gaya hidup master. Selama beberapa jam pelelangan berlangsung, Candlelight telah menerima lamaran dari lebih dari 600 pemain gaya hidup lanjutan dan 5 pemain gaya hidup master. Dengan banyaknya perajin yang mumpuni, Candlelight tidak perlu khawatir perkembangannya mandek. Sepertinya aku telah meremehkan keputusasaan persekutuan dan tim petualang ini, kata si Feng. Bahkan dia sedikit terkejut mendengar laporan melankolik Smile. Dia mengharapkan rumah-rumah pribadi meraup lebih dari 50.000 kredit catatan kehidupan sebelumnya. Bagaimanapun, dia telah membangun kota hutan batu di jurang maut jauh lebih cepat daripada kota manapun yang melakukannya di masa lalu. Stone Forest City juga tidak memiliki persaingan, jadi permintaan akan rumah pribadinya akan jauh lebih besar dari biasanya. Tetap saja, dia tidak menyangka permintaan akan sekuat ini. Namun, setelah memikirkan masalah ini lagi, si Feng menemukan situasinya masuk akal. Pelatihan, leveling, dan harta, jurang-jurang maut berada di peringkat teratas dalam ketiga aspek tersebut. Wajar jika pemain ahli akan marah atas dunia regional, terutama ahli puncak dari berbagai persekutuan besar. Para ahli ini bahkan tidak keberatan berpisah dengan 2 juta kredit untuk kesempatan seperti itu, apalagi hanya 1 juta. Jika mereka beruntung dan menemukan beberapa peluang yang tidak disengaja, mereka akan mendapatkan keuntungan besar atas pesaing mereka. Mereka bahkan bisa mendapatkan lebih banyak pendapatan melalui peluang seperti itu. Kalau terus begini, pemimpin persekutuan tidak akan butuh waktu lama untuk menyewakan semua dari 3.000 rumah pribadi yang telah kita persiapkan hari ini. Dengan uang yang kami peroleh, Starling tidak memiliki peluang bola salju untuk memburu anggota kami, melankolik Smile dengan percaya diri menyatakan.
Starling mungkin dapat menawarkan gaji yang lebih tinggi untuk memikat anggota Candlelight, tetapi Candlelight dapat dengan mudah merekrut pemain yang lebih berbakat dengan tarif mereka saat ini. Persekutuan perdagangan tidak akan memiliki masalah dalam mempertahankan operasinya. Mereka bahkan mungkin bisa berkembang. Tidak, saya tidak ingin menyewa 3.000 unit hari ini. Mari berhenti setelah 2.000 unit. Kemudian, kita bisa menyewakan 1.000 unit lagi setiap hari, si Fen memutuskan, menggelengkan kepalanya. Permintaan hanya akan meningkat jika mereka mempertahankan pasokan yang terbatas. Karena dia memiliki kesempatan langka di hadapannya, dia harus memanfaatkannya sepenuhnya. Saat ini bulan depan, dia akan sangat kesulitan mengambil harga setinggi itu untuk rumah pribadi Stone Forest City. Selain itu, pemain belum menemukan semua manfaat yang ditawarkan rumah-rumah pribadi ini. Begitu mereka melakukannya, harga akan naik lebih tinggi. 2 miliar kredit sudah cukup untuk menyelesaikan krisis yang dihadapi Candlelight dan Zero Wing, jadi dia tidak keberatan menunggu beberapa hari lagi sebelum menyewakan rumah lainnya. Dia juga ingin mendirikan pusat pelatihannya sendiri di kota Fenglin, yang akan menghabiskan banyak kredit. Awalnya, si Feng telah merencanakan untuk membangun lebih banyak rumah dan toko pribadi di kota Hutan Batu untuk mendapatkan dana yang diperlukan untuk pusat pelatihannya, tetapi melihatnya sekarang, kelompok pertama seharusnya lebih dari cukup. Kami hanya menyewakan 2.000 unit hari ini. Saya akan segera memberitahu juru lelang kami. Tidak butuh waktu lama bagi senyuman melankolis untuk mengenali apa yang coba dilakukan si Feng. Dia segera menghubungi anggota stafnya di banyak toko cahaya lilin. Tak lama setelah Melancholic Smile menyampaikan perintah tersebut, rumah pribadi yang tersisa telah disewa. Semuanya, kami telah menyewakan semua rumah pribadi yang telah kami siapkan hari ini. Silakan, kunjungi kami besok, juru lelang yang bersemangat mengumumkan kekecewaan audiens mereka. Pengumuman itu menyebabkan keributan di berbagai tempat lelang. Apa yang sedang terjadi? Mengapa tidak ada lagi yang tersedia? Petik 2. Sampah. Kalian hampir tidak memberi kami apapun. Bagaimana Anda bisa kehabisan begitu cepat? Petik 2. Aku baru saja akan bergerak. Berbagai perwakilan persekutuan mengungkapkan rasa frustrasi mereka tentang kesimpulan tiba-tiba lelang. Banyak perwakilan yang menahan diri menyesali keputusan mereka. Awalnya, mereka berencana untuk menunggu pesaing mereka sebelum bergerak. Dengan begitu, mereka bisa mendapatkan rumah pribadi dengan harga yang jauh lebih murah, tetapi tampaknya rencana mereka menjadi bumerang. Tiantong, semua orang sudah gila hari ini. Mari kita tunggu beberapa hari sebelum kita kembali. Para ahli dari berbagai kekuatan seharusnya sudah memuaskan nafsu makan mereka saat itu. Anda seharusnya tidak memiliki masalah dalam memenangkan tawaran, penatua level 56 di samping Tiantong menyarankan. Saya setuju, Tiantong mengangguk. Beberapa hari pertama lelang akan menjadi sangat hidup, tetapi begitu berbagai kekuatan terisi, harga akan jatuh. Berbagai perwakilan kemudian kembali ke kota masing-masing. Beberapa kekuatan pengunjung telah meninggalkan pemain untuk mengawasi persekutuan perdagangan dan melaporkan kembali jika ada sesuatu yang baru muncul mengenai rumah pribadi. Secara alami, para pemain yang telah memenangkan rumah pribadi segera menuju ke kota Hutan Batu untuk mempersiapkan penaklukan mereka di abis tanpa dasar. Sekarang, setiap detik dihitung.